pemerintah harus segera memberi kepastian hukum supaya tidak perdebatan lagi. Ya, stop daftar haji reguler, habiskan kuota jamaah-jamaah yang sudah menunggu begitu. Regulernya di stop. Menghapuskan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan umroh mandiri. Nah, kalau pasal ini dihapuskan, maka umroh ini jadi pasar bebas, Pak. Tapi sekarang bukannya negara udah membolehkan umroh mandiri? Boleh. Tapi kalau misalnya kemarin gugatan MK-nya tiba-tiba dikabulin, Pak, apa yang bakal terjadi, Pak? Tentu yang bakal terjadi, PIHK tidak lagi dibolehkan untuk memberangkatkan haji khusus. Kalau memang belum mampu secara finansial, tidak usah mendaftar, baik haji reguler maupun haji khusus. Tapi kan reguler gini, Pak, saya yang penting niatnya udah daftar. Berangkat nggak berangkat, insya Allah dihitungnya udah berangkat, kan gitu, Pak. Selama ini kita tahu kuota haji khusus itu 8% dan nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba ada gugatan ke MK. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kok dipermasalahkan 8% ini yang sebelumnya fine-fine aja? Kita bakal bahas hari ini dengan Bang Ali. Bang Ali Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ali ya? Bang Rasid. Alhamdulillah bisa sehat. Sampai ke sini. Siap. Bang Ali, jadi kan sebagai mantan jurnalis, sekarang nih kan udah jadi advokat. Iya kan? Bukan alpukat. Bukan, avokado. Avokado. Nah, Bang Ali, sekarang ini lebih sering pakai insting jurnalis apa insting advokat? Dua-duanya bermain insting begitu kan, bermain intuisi bagaimana membuat sebuah isu ini sesuai dengan berpihak kepada kita begitu. Jadi semua harus main insting advokat atau insting jurnalis karena advokat dan jurnalis ini sama-sama produknya melahirkan sebuah produk tulisan. Dulu ketika saya jadi wartawan, bahwa hasil wawancara dengan narasumber itu diterapkan ke sebuah tulisan. Namanya produk jurnalistik. Untuk jadi advokat ini juga sama, kita wawancara klien, wawancara pihak-pihak terkait baik lawan maupun di circle perkara itu lahirlah sebuah pledoi pembelaan begitu. Tetap untuk menulis pledoi ini 5W1H juga begitu kan, intinya bahwa kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa klien kita ini tidak bersalah begitu dengan argumentasi hukum dan fakta-fakta di lapangan begitu. Iya. Berarti sama-sama nulis sebenarnya. Sama-sama nulis, betul. Tapi cuma beda di kasusnya aja. Kalau sekarang ada kliennya, kalau yang kemarin untuk berita gitu kan. Apa yang paling bikin kaget maksudnya? Dari sebelumnya jurnalis tiba-tiba sekarang di advokat. Tidak ada kaget ya. Karena memang semua dikerjakan itu sesuai dengan keahlian tentang menulis, bagaimana kita cara melakukan pendalaman untuk melahirkan sebuah produk. Kalau ketika jadi wartawan maka produknya itu produk jurnalistik, tulisan. Nah, begitu juga dengan ketika jadi advokat itu produknya ya produk pembelaan begitu, nota pembelaan atau pledoi begitu. Berarti kasus-kasusnya nih misalnya yang biasanya memang dijadiin tulisan, sekarang kasusnya yang dibelain sama Bang Ali berarti ya? Nah, begitu. Jadi kalau ketika saya jadi wartawan itu menulis ini kan jangan subjektif begitu kan, harus objektif itu ketika jadi wartawan. Tetapi ketika jadi advokat kita mati-matian menyampaikan bahwa klien kita ini tidak bersalah. Kalaupun bersalah misalnya ya tidak dituduh dia bersalah begitu kan, ada namanya di dalam hukum itu asas praduga tak bersalah begitu kan. Karena seseorang tersangka terdakwa dia belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada ketetapan majelis hakim begitu. Semua orang yang saat ini misal contoh di dalam perkara kasus korupsi haji sudah ada jadi terdakwa, mereka jangan dianggap mereka bersalah karena belum ada putusan majelis hakim. Sebelum ada putusan majelis hakim mereka tetap seperti biasa begitu. Namun mereka dalam proses penyelidikan, pendalaman di persidangan begitu.
Oke. Tapi pernah nggak sih Bang kayak dapat klien nih, Ya, ini mah bersalah nih, iya, udah tahu nih ini salah nih. baik. Pernah nggak dapat klien yang kayak udah salah tapi gimana caranya kita harus ngurangin deh masa hukumannya atau Oh gimana? gitu. Ada nggak? Iya, sampai selama ini saya ada beberapa klien ya yang alhamdulillahnya yang datang sama saya ini mereka tidak bersalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, belum, karena memang ya pertama misal kasus korupsi alat pelindung diri itu Oke. benar-benar murni dia tidak sama sekali bersalah. Oke. Itu pertama kasus besar yang saya tanganin begitu. APD pas COVID kemarin. Iya, Oke. itu klien saya tidak bersalah sama sekali. Nah, namun tetap dihukum sama majelis hakim dengan pertimbangannya begitu. Nah itu Karena memang saya tidak mendampingi klien saya itu sampai finish begitu. Karena ya dengan ada dinamika cabut kuasa, iya. dia pakai orang lain, akhirnya framing yang sudah kita bangun bahwa dia itu tidak bersalah lepas dari saya, dibongkar lagi keyakinan bahwa dia tidak bersalah itu mungkin berubah ya. Iya. Berarti dia sebenarnya harusnya di kacamatanya Bang Ali nih, Bang Ali Lau nggak bersalah deh Nggak sebenarnya. bersalah dia, Karena harusnya bukan dia nih yang masuk gitu ibaratnya, ada orang lain. ada orang lain Oh gitu. begitu. Tapi mau nggak mau jadi dia yang masuk. Jadi yang masuk, jadi ya berbedaan pendapat ya. Nah, kalau kita waktu itu saya mendalami perkara ini hampir 1,5 tahun ya. Ya. Jadi bagaimana pola-pola peta yang akan terjadi di persidangan saya sudah membaca. Ya. Nah, karena peta yang sudah saya susun ini tidak dibawa ke pengadilan, ya akhirnya jadi tidak, berantakan. ya jadi berantakan. Alurnya Ya, akhirnya jadi nggak, klien saya itu 4 tahun di penjara. Ya Allah. Padahal dia sama sekali tidak bersalah. Iya, dan pembuktiannya harusnya ikutin jalan yang Bang Ali udah susun gitu kan nih. Iya. Biar terbukti nih nggak ada kesalahannya. Ya gitulah guys. Jadi ya pintar-pintar memilih kuasa hukum. Iya kan nih, benar ya. Nah, Gitu. kalau misalnya jurnalis dengan advokat Iya. dengan pengacara sama-sama mencari fakta kan. Cara sama Sari. Lebih susah mana saat mencari fakta dari prosesi wartawan atau dari prosesi ini? Ya, kesulit atau tidaknya itu kembali lagi ke kita punya insting, kita punya intuisi begitu. Karena semua fakta dan data ini sudah terjadi sudah ada di lapangan begitu. Sudah disediakan, tinggal kita menggalinya. Nah, apakah kita semangat, ada keinginan serius untuk menggali fakta atau tidak, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Oke. Iya. Terus kalau sekarang ini kan memang lagi marak kasusnya di MK itu kan. Oke, MK seru nih lagi hangat. Lagi ada kasus digugatnya kuota haji khusus yang cuma 8% Bang Ali. Ya, Nah itu kira-kira apa sih penyebabnya Bang Ali? Bang Ali ngeliat ini nih kayak gimana? ya penyebabnya mungkin banyak faktor ya, tetapi ada sentimen ya dari pemohon uji materi terhadap pasal 64 yang dimana PIHK mendapatkan porsi sesuai dengan undang-undang itu 8%. Haji reguler kan 92 begitu. Iya. Itu ada sentimen dari pemohon yang dia merasa dengan adanya kuota yang diberikan kepada PIHK itu 8%, itu membuat dia semakin panjang antriannya begitu. Oke. Tapi karena gugatan argumentasinya pemohon ini tidak kuat, akhirnya majelis hakim di MK itu menolaknya. Iya. Kemarin kan baru ada putusannya tuh. Betul. Untuk yang gugatan ini ditolak sama Ditolak. MK. Karena sebenarnya kan yang siapa penggugatnya namanya? Hermanto. Pak Hermanto Ya, ini dia lawyer juga dan juga jamaah haji reguler yang terdaftar di tahun 2016 kalau nggak salah ya, yang akan berangkat di tahun 2023 ya. Kalau nggak salah 2033. Itulah sentimennya beliau ini ya, karena permohonan judicial review ini berdasar dibolehkan oleh konstitusi ya.
silakan aja. Tapi Bang Hermanto ini kuat atau tidak mendalilkan apa yang dia mohonkan. Ternyata tidak kuat, akhirnya Mahkamah Konstitusi menolaknya. Oke, dia kan untuk mengajukan itu kan berlandaskan 3 pasal ya kemarin. Ya. Pasal berapa itu, Pak? Baik, ada 3 pasal, ada pasal 29, 28, 27 ya, yang sudah saya telaah. Ternyata itu benturan norma. Pasal-pasal yang menjadi batu uji yang dia gunakan untuk menggugat pasal 64 itu justru malah mendukung PIHK. Eksistensi PIHK itu justru dilindungi oleh pasal yang dia jadikan batu uji begitu. Jadi sebenarnya jadi benturan norma sebenarnya itu. Dia lagi pengen pakai pasal itu untuk meloloskan apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Padahal secara nggak langsung itu bisa bikin PIHK ini dapat yang lebih dari sekarang dong. Enggak, ya betul. Dia jadi di pasal-pasal yang digunakan sebagai batu uji untuk membatalkan pasal 64 Undang-Undang Haji dan Umroh tentang 8% itu sebenarnya melindungi PIHK. Jadi eksistensi PIHK itu dilindungi oleh konstitusi di pasal, terutama pasal 28. Begitu. Iya. Salah satu contohnya yang kita bahas deh biar teman-teman juga paham gitu. Baik, kan. Siap. Salah satu contohnya jelasin deh Bang Ali. Yang mana nih? Satu pasalnya aja, salah satunya. Pasal izin saya ini ya. Siap. Saya pernah menulis yang disebar ke teman-teman PIHK dan sudah dimuat di beberapa media ya. Ya. Misalnya salah satunya wait. Ada tuh kemarin saya baca tuh maksudnya pasal ini berbenturan ya, benar juga kalau misalnya kita lihat. Baik, jadi batu uji yang digunakan oleh Hermanto ini adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45. Konstitusi, pasal 28D ayat 1, pasal 29 ayat 2. 3 pasal di dalam konstitusi yang menurut Hermanto, pemohon uji materi, pasal ini bertentangan. Pasal yang 64 ini bertentangan dengan 3 pasal tadi itu di konstitusi. Nah, padahal pasal 27, pasal 28, pasal 29 itu justru melindungi eksistensi PIHK, artinya benturan norma. Dan disinilah kenapa MK menolak begitu. Iya. Misal saya sebutkan ya di pasal 27 ayat 1 yang dia jadikan batu uji. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali begitu. Nah, pasal 27 ayat 1 ini kita garis bawahi dengan tidak ada kecuali. Artinya harusnya warga haji reguler dan haji khusus ini sama-sama warga negara Indonesia. Harusnya equal, sama, tidak ada 92, tidak ada 8%. Siapa yang bisa mampu mendaftar cepat dan secara prinsip adalah istitoah, itu boleh dia mengajukan haji khusus. Haji khusus gitu. Haji apa aja. Sebenarnya di konstitusi ini tidak ada lagi ada pembagian kota misal 50 atau 292 atau 8% itu seharusnya tidak ada. Karena di konstitusi itu khususnya di pasal Nah, di pasal 28 ayat D. 28D ayat 1. Nah, di mana pasal ini juga pemohon menghapuskan inginnya bertentangan ya. Pasal 64 ini bertentangan dengan pasal 28 huruf D. Padahal ini benar-benar melindungi eksistensi PIHK. Dan harusnya kuota ini dibaginya rata lah. Tidak ada ketimpangan seperti yang sekarang ini. Nah, kita bacakan ya. 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, coba ulang lagi. Oke, baik. Ulang lagi. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama.
Oke. Ya, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama mendapatkan kuota. Iya. Oke, kan? Nah, ini jadi kan benturan norma. Kalau dia ngelihatnya kan ini harusnya perlakuannya sama nih, harus sama-sama lama gitu dong. Karena kacamatanya dia nih. Kacamata dia harus semuanya lama Iya. gitu kan. Tapi sekarang ada orang-orang yang cepat berarti pengen minta diadilin juga. Saya ya udah ayo. Saya bisa cepat, kenapa saya cuma dapat 8%? Bisa begitu berarti ya? Ya justru seharusnya masyarakat ya, siapapun itu boleh saja mengajukan tentang keberatan tentang pasal tertentu ini di dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Tapi dia harus siapa yang dalam hukum itu kan siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, kalau saudara Hermanto ini mendalilkan bahwa pasal 64 bertentangan dengan konstitusi, maka buktikan. Ternyata tidak terbukti. Nah, setelah saya telaah, justru ini benturan norma dan akhirnya sama majelis hakim tidak diterima begitu. Iya. Tapi ini ada kaitannya nggak sih, Pak Bang Ali, dengan kasus korupsi yang kemarin? Jadi kayak kekecewaan masyarakat nih jadi memuncak gitu. Wah, nih udah dikorupsi, daripada dikorupsi udahlah hapusin aja yang 8%. Nggak usah ada nggak usah kuota ini dikasih ke PIHK, ke swasta begitu ya. Iya, semuanya aja habisin buat kita gitu. Iya. Pemohon di dalam permohonannya memang mendalilkan karena ada terjadi tindak pidana korupsi yang kemarin maka kuota yang di haji khusus, haknya haji khusus yang 8% itu ditiadakan. Memang dia mendalilkannya karena ada tindak pidana korupsi. Nah, di permohonannya seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kuota tambahan 20.000 menjadi 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus 10.000 itu sebenarnya sudah berdasarkan prinsip maqasid syariah. Iya. Berdasarkan prinsip menjaga agama dan menjaga jiwa begitu. Dimana kita ketahui ketika ada kuota tambahan diserap lebih banyak kepada haji reguler, maka tempat di Mina Jadid yang harusnya untuk haji reguler itu akan penuh begitu kan. Bagaimana di sana desak-desakan jamaah, apalagi jamaah lansia. Kalau terjadi desak-desakan dalam kondisi waktu tertentu yang bersamaan begitu kan, maka akan terjadi banyak yang sakit, meninggal dan segala macam lah ya. Makanya porsi yang lebih idealnya memang dibagilah 50-50. Justru yang paling idealnya ini serahkan ke jamaah haji khusus yang punya tempat di zona berapa tuh haji khusus itu? Zona 5 ya. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, di zona 5 itu tempatnya bukan zona 5 aja. Haji khusus itu 1-2 ya kalau nggak salah. Ya. Maktabnya 111 kalau maktabnya. Zonanya itu zona, aduh saya kurang tahu lagi zonanya. Lupa saya, wait. Ya zona 1-2 ya. Nah, itu kan dikhususkan untuk jamaah haji khusus. Nah, di situ malah lebih banyak space-nya begitu kan. Nah, jadi pertimbangan syariat oleh Kementerian Agama 50-50 itu memang sudah ideal berdasarkan prinsip maqasid syariah dan sudah sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Haji dan Umroh bahwa pasal 9 bahwa ketika ada kuota tambahan maka itu diserahkan kepada menteri begitu. Oke. Berarti yang 50-50 itu tambahannya? Ya, 50-50 tahun 2024 ini kan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 20. Dibagilah 10.000 haji khusus 10.000, haji reguler 10.000 begitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan di KPK bahwa pembagian kuota 10.000 ini tidak bertentangan dengan undang-undang harusnya dan menyebabkan 20.000 itu 8%. Iya. Harusnya gitu ya berarti. Keinginan KPK sesuai dengan undang-undang haji dan umroh nomor 8, pasal 8, 92,8%. Iya. Tapi harusnya begitu. Kenyataannya malah 50-50 dibagi. Nah, inilah yang menjadi konsen KPK bahwa dengan terjadinya 50-50 ini KPK mendalilkan
negara rugi katanya. Hah. Pembagian ini ada feedback, pemberian fee katanya, begitu. Iya, jadi yang harusnya kuota regulernya jadi lebih cepat, jadi kan terhambat gitu. Makanya banyak orang-orang seperti Pak Hermawan lah yang muncul. Berarti kan gitu. Tapi emang stigmanya emang gitu sih Pak. Maksudnya haji khusus nih orang yang punya duit bisa duluan gitu. Ya, maksudnya banyak orang yang stigmanya, oh enak banget nih punya duit bisa nyelak gitu. Itu gimana tuh Pak? Itulah menjadi PR bersama aspirasi dan anggota-anggota PIHK lainnya mengkampanyekan bahwa haji itu istitoah. Mampu secara finansial, akal dan kesehatan. Nah, kalau melihat kemampuan istitoah sesuai syariat, nah haji khususlah yang mampu secara finansial, begitu kan? Tentu akal dan sehat ini mengikuti begitu. Yang paling utamanya kan haji itu istitoah, mampu begitu. Iya. Tapi berarti di kacamata hukum nih sebagai Bang Ali Lau, kacamata hukumnya haji khusus dan haji reguler di mata hukum sekarang equal nggak sebenarnya? Ya tentu tidak equal, padahal konstitusi membuka peluang kuota ini harus dibagi rata begitu. Oh jadi Bang Ali sebenarnya pengennya malah habisin aja udah 50-50. Iya. Gitu. Equal harusnya. Karena kan jamaah haji reguler warga negara Indonesia, jamaah haji khusus warga negara Indonesia. Iya sih, benar sih. Begitu Cuma tuh. Kan kesian yang nggak punya duit lebih banyak Pak maksudnya. Ya justru kalau yang belum mampu, yang punya duit ya tahan dulu jangan naik haji. Kan haji ini hanya boleh berangkat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya umroh aja dulu atau sholat isrok lah 2 rakaat begitu. Pak nih aja Pak Hermawan aja udah ngantri dari tahun 2016 berangkatnya 2033. Iya. Ini kuotanya dia 92% nih. Iya. Iya kan? Kalau dibikin 50% tahun berapa Pak dia berangkat? Ya itulah konsekuensi. Astagfirullah. Jangan Pak. Ya itulah konsekuensi apa yang terjadi terhadap animo masyarakat kan. Iya. Ya kita tidak bisa memaksakan bahwa kita harus buru-buru berangkat haji karena memang pertama animo masyarakat banyak, maka daftar-daftar itu semakin banyak. Harusnya memang pemerintah ini menyetop dulu lah pendaftaran, habiskan kuota-kuota tunggu ini, baru setelah selesai dibuka lagi. Karena tidak ada kewajiban di dalam syariat, haji itu tidak ada kewajiban kalau bukan yang belum mampu. Kan wajib itu hanya bagi yang mampu. Melihat secara finansial yang mampu itu adalah jamaah masyarakat yang mendaftar melalui swasta. Iya. Berarti memang Bang Ali ngelihatnya PIHK ini tetap harus ada ya di harus Indonesia. Harus ada. Iya. Karena PIHK ini begitu mendukung program pemerintah. Iya. Kenapa dikatakan mendukung program pemerintah? Karena dia menyerap banyak SDM begitu kan. Kalau pemerintah misalnya membatasi kuota ya tidak equal ya, tentu ini menghambat program pemerintah untuk menyerap lapangan kerja yang lebih besar. Justru pemerintah harus berterima kasih kepada PIHK. Dengan adanya PIHK maka bisa program kerja cita-cita negara untuk memberikan penghidupan yang layak ini kan tercapai melalui adanya ekosistem haji melalui PIHK begitu kan, yang dikelola oleh PIHK. Iya. Tapi kalau misalnya kemarin gugatan MK-nya tiba-tiba dikabulin Pak. Ya. Tiba-tiba haji khusus hilang. Apa yang bakal terjadi Pak? Tentu yang bakal terjadi ya PIHK tidak lagi dibolehkan untuk memberangkatkan haji khusus. Jamaah-jamaah antrian yang banyak, yang begitu banyak di PIHK itu menjadi tidak ada kepastian hukum. Dan dana-dana yang sudah disetor kepada BPKH sekitar $4.000 itu maka tidak ada jelas bagaimana mereka menariknya begitu loh. Nah, ya untungnya majelis hakim di MK itu ya sangat cermat lah ya, karena mereka para profesor mengetahui bahwa ini benturan norma. Dan sudah diprediksi ketika permohonan ini dimohonkan sudah sangat-sangat secara sistematis permohonannya itu tidak sesuai dengan
peraturan Mahkamah Konstitusi itu yang hakim yang mengatakan seperti itu. Makanya ada perbaikan kan. Selain benturan norma, sistematika permohonan juga dikritik hakim begitu. Oke. Ya, ya kalau andainya ini dikabulkan tentu ini menjadi bencana. Iyalah, maksudnya nggak bisa juga kita hapusin itu haji khusus full, nggak bisa. Maksudnya biarkanlah orang-orang yang bisa memang finansialnya dapat, yang finansialnya berlebih bisa pergi haji duluan, ya monggo silahkan. Betul. Gitu kan ya. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga orang-orang yang finansialnya kurang malah dibayarin. Bisa jadi kan ada orang-orang yang sedekah tiba-tiba ngeberangkatin haji. Mereka yang nggak mampu malah jadi lebih cepat berangkatnya. Sebenarnya ya nggak bisa juga dihapusin ya. Ya, kalau dihapuskan ya tentu menjadi bencana dan akan menjadi persoalan baru di dalam lingkungan sektor ekosistem haji. Ya, artinya memang pemerintah harus segera memberikan istilahnya kepastian hukum supaya tidak perdebatan lagi. Ya, stop daftar haji reguler, habiskan kuota jamaah-jamaah yang sudah menunggu begitu. Karena pada prinsipnya kan sudah istiqomah aja, tidak perlu memaksakan kita nabung, menyicil begitu kan. Regulernya di stop aja dulu. Sehingga makin panjang kan bukan semakin baik juga, banyak persoalan. Coba kan alhamdulillah ya dengan ada kementerian sekarang nih, Kementerian Haji dan Umroh, alhamdulillah kan dirombak tuh Pak. Dirombak habis, jadi antriannya tuh yang tadinya lama jadi lebih cepat katanya. Jadi merata 26 ya. Iya, jadi nggak ada lagi tuh orang yang hilang, maksudnya nggak jadi berangkat terus digantiin sama orang lain, nggak bisa tuh. Jadi memang antrian naik. Ya, alhamdulillah sih maksudnya dengan adanya ini jadi lebih adil lah ibaratnya untuk masyarakat juga. Nah kalau misalnya sekarang tetap 8%. Menurut Bang Ali yang perlu dibenahin lagi nih dari sistem 8% ini apa Bang? Yang perlu dibenahinnya lagi itu ya sekarang perlu pemerintah sudah tidak ada lagi ada 8%, tidak dibatasi lagi dengan persentase lah, siapa yang mampu maka dia yang harus berangkat duluan begitu. Tidak ada lagi persentase misalnya begitu kan. Karena di undang-undang itu kan yang bunyinya itu 8%, 92 itu tidak ada ditulis di undang-undang. Iya. Jadi asumsi aja, kalau kita 8%, PIHK 8%, berarti sisanya 92 kan. Nah itu asumsinya, tapi di undang-undang itu tidak ada. Sebenarnya dengan tidak ada penyebutan 92 sebenarnya bebas begitu. Tertarik untuk bikin surat ke MK? Iya. Sebenarnya ini kan kita sudah selesai ya tentang pasal 64 yang meminta penghapusan 8% ini sudah selesai. Yang perlu menjadi perhatian khusus, konsentrasi termasuk oleh aspirasi khususnya begitu adalah terkait gugatan penghilangan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan umroh mandiri. Itu ada di pasal 115 dan pasal 122 Undang-Undang Haji dan Umroh. Itu ketentuan pidananya dihapus, sedang sekarang malah ini berprogres. Nah justru pasal 64 yang minim untuk dimajukan kepada proses pemeriksaan itu malah banyak, ada 2 orang yang mengajukan permohonan menjadi pihak terkait untuk melawan pemohon begitu kan, untuk membantah argumentasi pemohon. Itu ada 2 orang, ada 2 entitas. Pertama adalah Himpuh begitu kan, mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Kedua ada satu travel yang dia nunjuk saya untuk melakukan perlawanan itu begitu. Nah justru yang pasal menghilangkan ketentuan pidana ini belum ada pemohonnya. Di pasal 115 dan pasal 122 menghapuskan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan umroh mandiri. Nah kalau pasal ini dihapuskan maka umroh ini jadi pasar bebas Pak. Iya. Tapi sekarang bukannya negara udah membolehkan umroh mandiri? Boleh, ya betul membolehkan, tetapi dibolehkan harus tetap dijaga eksistensinya PIHK. Supaya semua orang tidak pasar ini dijaga lah ya, karena dengan
umroh melalui PIHK atau PPIU itu kan kita mendapat kepastian kapan terbang, kapan pulang, begitu. Betul. Kan. Walaupun ada oknum-oknum travel yang juga melakukan yang menyimpang lah, kita tidak melihat itu kan. Nah, tetapi dengan kita berangkat dengan travel ini kan ada kepastian hukum, di mana ada di sana circle ekosistem haji yang mendapatkan nilai manfaat begitu. Tetapi misalnya saya nih, kalau umroh pasal 115 dan 122 ini dihapuskan, maka saya berhak mengumpulkan uang untuk melakukan umroh mandiri, Pak. Oke, paham. Berarti gini, untuk jadi agent travelnya berarti untuk ngumpulinnya. Kalau sekarang yang negara membolehkan, lu umroh mandiri, monggo silahkan. Gak apa-apa, tapi gak boleh ngajak tetangga, saudara, semua dikumpulin duitnya, dikelola. Jadi kayak, saya udah punya kenalan temen di sana, lu mau umroh nggak? Mau umroh nggak gitu ya? Umroh, udah sini sama saya setor. Nah itu nggak boleh nih saya nih sekarang. Nah undang-undang ini pengen itu tuh dibolehkan. Kalau dihapuskan pasal 115, 122 di Undang-Undang Haji dan Umroh tentang ketentuan pidana, maka seperti itu dibolehkan. Makin kacau dong, Pak. Iya, makanya itu umroh akan menjadi pasar bebas. Iya, jangan dong. Nah, itulah perlu ada aspirasi nih, mengajukanlah jadi pihak terkait, mendalilkan bahwa kalau tidak dibatasi dengan ketentuan hukum, maka umroh ini akan menjadi pasar bebas yang semua bisa mengumpulkan uang. Ayo umroh. Iya. Jadi ulang lagi, Pak. Jadi kita harus buat gugatan apa nih ke MK biar mengajukan umroh ini nggak jadi pasar bebas. Ya, gitu ya tujuannya. Mengajukan menjadi pihak terkait, melawan membantah argumentasi pemohon yang menghapuskan pasal 115 dan 122. Pemohonnya siapa nih? 115, dia 122. Orang Bali dia memohonkannya. Ada aja orangnya. Nah, ini yang justru Alpa tidak ada satupun PIHK maupun asosiasi yang mengajukan menjadi pihak terkait. Malah justru pasal 64 yang minim dikabulkan, ada 2 entitas yang mengajukan pihak terkait. Okay. Makanya doronglah aspirasi untuk memohon menjadi pihak terkait begitu. Iya. Untuk menanggulangi yang ini nih ya kan. Iya, supaya umroh ini tidak menjadi pasar bebas. Ngaco, Pak, kalau jadi pasar bebas. Yang udah ada PPIU-nya aja kadang-kadang masih ngaco. Kalian kalau mau ikut travel sama orang-orang begitu, monggo aja silahkan. Kalau mau berani mati gitu ya. Jadi itulah sebenarnya undang-undang pasal 115 dan pasal 122 ini memproteksi warga negara terjadi satu kerugian, fraud gitu fraud itu ya. Yang tadi kata Bang Rizad, yang udah PPU aja ketipu, apalagi yang sendiri-sendiri, Pak. Betul. Iya. Misalnya aku nih, waduh udah ada duit nih banyak, sudahlah nggak usah gua berangkatin, gua kabur aja. Iya bener. Ya nggak usah gitu deh, teman kita aja pinjam duit kadang-kadang susah bayar ya, Pak. Ibaratnya gitu kan. Ini apalagi orang, ayo umroh, nggak ada legalitas hukumnya, pribadi doang bisa ngumpulin duit buat umroh, waduh bahaya banget. Ya bencana sebenarnya bencana besar ini menunggu para PIHK, para penyelenggara ibadah haji khusus lah. Kalau sampai pasal 115 ini, 122 ini dihapuskan sama MK. Kalau 115, 122 dihapus, ini kan umroh tadi, haji juga sama. Haji tidak. Haji enggak ya? Haji tidak. Ini hanya untuk umroh mandiri ini boleh, ya tidak ada dipidana lah begitu. Ketika mengumpulkan ngambil uang dari jamaah itu tidak dipidana lagi. Dengan kalau ini pasal ini dihapuskan. Ini justru malah berlanjut nih sidang sampai pemeriksaan, mendengarkan hari ini sidangnya nih. Mendengarkan keterangan dari pemerintah presiden. Oke. Berlanjut. Hari ini ya? Iya, hari ini. Kita lihat apa update-nya ya. Berarti kalau menurut Bang Ali sekarang di sistem kita yang sekarang, di sistem 8% ini, yang paling dibutuhkan sekarang apa nih Bang Ali? Maksudnya apakah 8%-nya tambahin lagi dong jadi 12%? Atau
fasilitasnya kah yang harus diperbarui? Maksudnya dibagusin lagi atau apanya nih Bang? Ya untuk perbaikan 8% ini ya menurut saya ya secara subjektif ya dihapuskan aja, tidak ada lagi 8%. Tidak ada angka lah begitu kan. Kesian Bang, tapi kalau kayak gitu bener deh. Iya. Tapi inilah konsekuensi memang pilihan ya. Ya mungkin karena saya tidak tahu apakah 8% ini sudah mendapatkan pertimbangan atau hasil riset karena di undang-undang yang lama itu kan ada sebesar 8%. Iya. Kata sebesarnya itu yang di undang-undang yang baru ini dihapuskan. 8%-nya tetap ada. Berarti perubahan ini tidak progresif, tidak banyak yang berubah, hanya menghapus sebesar aja. Jadi kalau bilang 8% artinya masih bisa sebenarnya untuk menyerap kuota lebih dari itu. Iya. Jadi tidak terbatas lah. Sebenarnya gitu. Iya. Cuma kalau nggak dibatasin lebih ngeri Bang. Iya. Maksudnya yang kemarin aja udah dibatasin masih loss. Iya. Berarti kan gitu kan. Kalau nggak dibatasin makin merajalela mereka takutnya gitu oknum-oknumnya Ya, mengambil kesempatan gitu Bang maksudnya. Nah untuk kuota haji sekarang nih, kuota haji khusus yang perlu diperbaikin tadi dari sisi pemerintah perlu nggak sih mengedukasi masyarakat? Ya perlu sekali kan, tapi yang diedukasinya ini di masyarakat yang mana kan banyak disparitas. Enggak, maksudnya gini, masyarakat ini kan nggak melek, maksudnya sampai ada gugatan 8% ini kan mungkin karena pemerintahnya kurang mengedukasi gitu maksudnya. Dijelasin gitu maksudnya. Ini nih memang kita memberikan kuota haji khusus 8% karena apa gitu. Penjelasan-penjelasannya gitu loh. Ya memang perlu ada ya penjelasan-penjelasan seperti itu dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi membangun narasi bahwa 8% ini adalah suatu keniscayaan yang memang dibutuhkan. Memang butuh nih, negara butuh, harus ada. Pertama gitu. Memberikan pilihan, opsi kepada masyarakat, masyarakat kamu mau pilih reguler atau haji khusus. Kalau reguler ngantrinya sekian, kalau haji khusus sekian, dan ini harganya untuk haji khusus dan ini reguler. Ini disampaikanlah ke seperti itu melalui misal taklim, melalui forum-forum pengajian begitu. Jadi jangan ada lagi sentimen kepada masyarakat yang memilih haji khusus begitu. Iya, karena kan image-nya kan, wah nih haji khusus punya duit berangkat gitu. Ya. Nyelak gitu kan. Ibaratnya image-nya nyelak, padahal memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Ini masih ada ya. Ya. Jadi selain memberikan pilihan terhadap 8% dan 92 itu adalah memberikan eksistensi kepada PIHK yang di sana menaungi beberapa masyarakat yang bekerja begitu. Bang Ali, terakhir kalau misalnya untuk para pelaku haji khusus nih, ada pesan dan pesannya nggak yang harus dilakukan gitu? Ya pesan-pesannya, pesan-pesannya pertama setelah ada pasca gugatan terhadap 8% pasal 64, maka PIHK yang dinaungi oleh asosiasi perlu mengecek kesehatan konstitusi pasal-pasal di Undang-Undang Haji dan Umroh. Cek semua kesehatan pasal-pasal di Haji dan Umroh apakah ini sehat secara konstitusi atau tidak. Begitu. Jadi ketika misal diturunkan tim hukumnya, aspirasi menurunkan tim hukumnya. Tolong misalnya ketua umum memberikan mandat, tolong cek semua kesehatan pasal-pasal di Haji dan Umroh yang rawan gugatan ke MK. Di screening lah misalnya, screening kesehatan sesuai ini sehat tidak pasal ini menurut konstitusi begitu. Nah itu pesan saya yang setelah ada gugatan dua pasal kan, dua pemohon yang menggugat pasal di Undang-Undang Haji dan Umroh. Pertama pasal 64, kedua pasal 115 dan 122. Terus kalau untuk calon jamaahnya?
Ya, untuk calon jamaahnya saya berharap kalau memang belum mampu secara finansial tidak usah mendaftar. Baik haji reguler maupun haji khusus. Tapi kan reguler gini Pak, saya yang penting niatnya udah daftar. Ya. Berangkat nggak berangkat, insya Allah dihitungnya udah berangkat kan gitu Pak. Oke, begitu ya. Ya, inilah kembali lagi pilihan ini, saran ini adalah perlu ada fatwa ya. MUI harus mengeluarkan fatwa karena melihat antrian panjang begitu. Ya. Tidak usah lagi haji yang tidak mampu mendaftar 10.000, 20.000 itu nggak usah lagi. Oh iya. Harus ada fatwa seperti itu karena melihat antrian masih makin panjang. Betul. Begitu kan. Jadi ini kan demi menjaga prinsip makosid syariah, menjaga hartanya begitu kan. Daripada misal mohon izin nih. Ini pendapat subjektif saya yang minim ilmu agama. Tapi kalau ngelihat fakta di lapangan ya lebih baik uang yang ditabung ini dibuatkan sedekah. Kan ada riwayatnya ketika orang mau berhaji menolong sesamanya yang membutuhkan itu malah sudah ditulis katanya. Maksudnya ini ada cantolannya kan, cocologinya itu. Ya daripada uangnya dipakai haji yang kita tidak tahu berangkat kapan begitu kan. Ada kebaikan-kebaikan lain yang sama di sisi Tuhan pahalanya begitu. Misalnya saya punya uang 20 juta. Kan haji legor itu 25 juta toh untuk mendapat kursi itu kan. Iya, ada tetangga kita yang dia atapnya mau roboh ibaratnya. Atapnya mau roboh. Sedekahkan aja ke dia, atau anaknya tidak mau sekolah, berikanlah untuk sekolah pendidikannya. Nah, itu malah jadi lebih mulia daripada kita berangkat haji yang nunggu puluhan tahun. 26 tahun lah kalau sekarang. Itu lebih mulia dan itu ada kisahnya kan? Menarik. Nah, jadi itulah fatwa ya, saya berharap makanya doronglah aspirasi ini. Ayo Pak, kita ke MUI kita buat fatwa. Menarik. Jadi coba guys, teman-teman aspirasi coba tulis di kolom komentar. Kalian lebih pilih, kita serahkan ke audiens ya Pak ya. Iya dong. Kalian lebih pilih pendapatnya Bang Ali nih, ibaratnya ya benar sih, maksudnya kita pergi haji tapi tetangga kita masa rumahnya roboh. Iya. Gitu kan, tetangga kita nggak makan, tapi kita pergi haji, ibaratnya gitu kan. Nah, apakah kita hajinya enak? Kan gitu kan. Itu. Tapi ada juga orang yang bilang, ya udah yang penting saya daftar dulu. Coba kalian di kubu yang mana? Saya mau tahu nih. Ini menarik nih. Menarik ya. Siap. Ya. Bang Ali, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Insya Allah jangan lupa like, subscribe dan follow media aspirasi karena kita di sini akan membagi seputar info-info Indonesia dan Saudi Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.